dengan yang lain. Baik. Untuk yang pertama yang perlu kita pahami tentang isu, jadi masih berkaitan dengan tadi juga di kelompok tadi sempat memunculkan ada dilema juga kalau nggak salah. Nah, kalau kita bicara tentang isu itu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau lingkungan. Yang namanya isu berarti belum tentu benar. Nah, untuk itu maka perlu dicari kebenarannya atau dibuktikan benar atau salah. Dan biasanya isu ini muncul karena perbedaan nilai dan kepercayaan. Lalu kalau kita bicara tentang etik, saya kira Anda sudah masuk ini di awal perkuliahan. Kita langsung, pola pikir kita langsung sudah mengarah ke akhlak, watak, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang etik, lalu kalau kita bicara tentang etika, maka kita bicara tentang nilai dan norma moral yang menjadi pegangan seseorang maupun kelompok. Kalau kita bicara tentang etika, itu bukan hanya bicara pada individu seseorang, tetapi juga bicara pada sebuah kelompok. Nah, sehingga kalau kita melihat dari pengertian isu etik sebetulnya adalah isu etik itu topik atau tema yang cukup penting untuk dibahas. Namanya isu itu pasti menarik untuk dibahas gitu. Sehingga mayoritas individu itu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau profesi. Jadi kalau yang namanya isu itu sangat menarik pasti, karena hal yang pasti berkaitan dengan kondisi sehari-hari. Namun bila ada isu, maka kadang-kadang individu itu akan berupaya mengeluarkan statement atau pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan etik yang dia ada gitu ya, yang ada pada diri masing-masing. Sedangkan kalau kita bicara tentang isu moral, itu adalah berita tentang benar salah suatu tindakan berdasarkan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, juga hampir sama ini ya sebetulnya dengan isu etik tadi, dan ini pun berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, dari hal-hal tadi maka akan muncul konflik moral, ya, di mana konflik itu kan ada pertentangan, jadi ada setuju ada tidak gitu ya, ada yang benar ada yang salah, sehingga ada yang setuju ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu ya, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral, karena kita bicara tentang konflik moral. Kalau kita bicara tentang konflik toh, maka pertentangan itu terjadi karena pengambilan keputusan atau pernyataan. Tapi kalau kita bicara tentang konflik moral, maka yang menyangkut dimensi moral. Dan biasanya pertentangan terjadi dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip. Inilah konflik moral. Sehingga pada konflik moral itu akan menimbulkan dilema etik atau dilema moral. Untuk dilema etik atau dilema moral itu sendiri adalah pilihan yang sulit ya. Yang namanya dilema itu pasti pilihannya yang sulit dalam pengambilan keputusan. Dia membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan. Nah, dilema itu tadi dihadapkan oleh dua alternatif pilihan yang nyatanya sama atau hampir sama, namun membutuhkan pemecahan masalah yang dua-duanya pasti mempunyai imbas baik dan positif maupun negatifnya. Sedangkan kalau kita bicara dilema moral juga masih sama tadi, bahwa dikatakan pada dasarnya sama konflik ataupun dilema. Tadi sebetulnya dilema itu sebelumnya dengan adanya konflik dulu gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Johnson mengatakan konflik atau dilema itu sebetulnya sama gitu. Tapi kalau yang sebelumnya kita sampaikan bahwa konflik dulu ada, kemudian baru ada dilema untuk pengambilan keputusannya. Berada antara prinsip moral dan otonomi. Jadi prinsip moral yang ada di lingkungan sekitar maupun dengan otonomi pengambilan keputusannya. Dan yang berikutnya yang perlu kita pahami bersama tentang materi ini bahwa jadi dalam konflik atau dilema ini itu seringkali bertentangan dengan atau seringkali bersinggungan ya dengan agama, sosial budaya, atau asuhan kebidanan, karena kita sebagai seorang tenaga kesehatan dalam hal ini, dan ya kemudian dalam aborsi akhirnya terjadi yang melakukan tindakan aborsi atau ini
unwanted pregnancy, atau cloning, atau euthanasia. Jadi hal-hal ini memang yang sering berkaitan dengan dilema dalam pelayanan kebidanan. Yang perlu kita bahas lebih lanjut adalah tentang isu etik antara bidan dengan klien. Jadi ada isu etik antara bidan dengan klien, keluarga, dan masyarakat. Ada isu etik antara bidan dengan nakes lain, atau dengan teman sejawat guru, kemudian dengan nakes lain, atau dengan organisasi. Sementara untuk yang isu etik antara bidan dengan klien itu biasanya kalau kita lihat di sini, kalau yang mungkin terjadi di lapangan itu biasanya berkaitan dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Jadi kadang-kadang dalam memberikan pelayanan itu bidan ini balik lagi ke diri pribadi gitu ya, bawaan gitu ya. Seringkali bawaan pribadi individu bidan ini yang menyebabkan konflik di klien, keluarga, dan masyarakat. Walaupun memang ada isu etik yang lainnya yang bukan menyangkut dengan diri pribadi, itu dalam hal ini lebih kepada pengambilan keputusannya. Nah, contoh atau kasus yang mungkin terjadi tadi sudah disampaikan, walaupun tadi sudah pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan itu yang tadi disampaikan oleh kelompok itu kan pasti akan dilalui dulu atau didahului dulu dengan konflik atau isu. Nah, contohnya misalnya kalau konfliknya itu seringkali keluarga menolak untuk dirujuk, banyak ya, bukan cuma satu tapi bahkan 2, 3 dan seterusnya, terutama pada di lingkungan pedesaan itu seringkali ada penolakan untuk dilakukan rujukan. Lalu kemudian ketika dilakukan rujukan seringkali ada isu yang muncul di masyarakat bahwa bukan hanya tidak sesuai prosedur, menurut saya malah isu yang pertama itu agak jarang, tapi isu yang paling sering sebetulnya, ini saya ambil dari sumber ya, tapi kalau yang tersering sebetulnya di lapangan, ketika pengalaman di lapangan, justru ketika kita merujuk pasien, seringkali di masyarakat taunya kita nggak bisa apa gitu. Pernah nggak dengar misalnya ada orang datang ke bidan, kemudian ada bidan A yang julukannya selalu merujuk karena orang akan mencapnya nggak bisa apa-apa gitu. Dan itu nggak bisaan karena seringkali merujuk. Itu yang pernah terdengar seperti itu. Walaupun memang ada isu lain yang misalnya bidannya tidak sesuai prosedur, bidannya beda-bedakan, itu juga tetap ada. Tapi isu lain yang memang banyak juga sebetulnya adalah menganggap bidan tidak bisa apa-apa karena sering merujuk. Itu pada masyarakat pedesaan yang tidak paham dengan prosedur atau standar pelayanan kebidanan. Tapi bagi mereka yang paham, maka mereka akan melihat tidak sesuai atau tidak pelaksanaan pelayanan. Itu isu yang akan terjadi antara bidan dengan klien ya. Lalu bagaimana dengan isu etik antara bidan dengan teman sejawat? Ini seringkali ada kayak persaingan. Kalau bidan sama teman sejawat, dalam hal ini bidan juga, seringkali persaingan. Persaingannya misalnya kalau lokasinya berdekatan, biasanya ada yang lokasinya berdekatan. Sama-sama punya klinik, sama-sama punya praktik mandiri bidan, lalu bersaing, ya. Mestinya kalau bersaing sehat seperti kalau orang pedagang gitu ya, mau sebelah tembok ada yang jualan, sama-sama jualan, tergantung pelayanannya masing-masing. Nah, begitu juga dengan bidan sebagai penjual jasa. Jadi biasanya mestinya pasien yang datang ke bidan A atau ke bidan C, walaupun berdekatan, itu tergantung pelayanan masing-masing. Semakin bagus pelayanan bidannya, maka si pasien akan mencari bidan yang bagus gitu. Nah, tapi seringkali kadang-kadang di sisi bidannya suka terjadi konflik dengan saling menjatuhkan gitu ya. Menjatuhkannya bisa dari berbagai sisi. Bisa dari hanya omongan, bisa dari pemberian pelayanan yang tidak sesuai kewenangan ya, atau bisa juga dengan melaporkan gitu ya. Jadi ini yang mungkin juga terjadi pada teman sejawat. Ya, saling menjatuhkan dari dalam hal ini misalnya hanya dengan memberikan isu-isu yang jelek, itu juga sudah menjatuhkan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang harusnya tidak bisa dilakukan, misalnya bidan nggak boleh melakukan aborsi, tapi melakukan aborsi sedangkan di sebelah enggak misalnya. Itu dianggap lebih pintar. Atau mungkin juga ketika melaksanakan pertolongan persalinan, ada kasus ketuban pecah dini misalnya ya,
pemeriksaan dini, kemudian si bidan melaksanakan pertolongan persalinan, bahkan walaupun ada partes lama ditolong sampai selesai misalnya. Nah, nanti masyarakat akan menganggapnya kan, oh si bidan ini lebih terampil karena semua kasus ditangani gitu. Padahal itu melanggar aturan misalnya gitu. Nah, sedangkan bidan lainnya enggak. Kalau bidan lainnya enggak, kan dianggap enggak bisa apa-apa. Sedangkan bidan yang enggak ini sudah sesuai aturan. Ketika sudah sesuai aturan, yang tidak sesuai aturan, akhirnya melaporkan. Nah, ini yang jadi etik di antara sesama sejawat. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Jadi, contohnya isu moralnya adalah bahwa isu moral yang harus ditanam bahwa seorang bidan melakukan pertolongan persalinan normal saja. Namun kadang-kadang terjadi konflik moral pada seorang bidan bila ada rekan lainnya yang sama-sama laris, anggaplah sama-sama laris, dia berupaya untuk menolong klien yang tidak sesuai dengan kewenangan. Jadi kayak ada godaan gitu ya. Ada godaan, saya tolong aja ini ya. Saya tolong ini aja supaya saya dianggap lebih pintar daripada yang lain. Sehingga ini menyebabkan dilema, gitu ya, menyebabkan dilema pada bidan dalam hal memberikan melaksanakan praktek kebidanan. Yang berikutnya, isu etik yang mungkin terjadi antara bidan dengan tenaga kesehatan lain, itu biasanya kalau dalam praktek mandiri bidan itu lebih ke medis biasanya. Medis. Tenaga paramedis dan tenaga medis. Kalau di vaskes saya kira tidak begitu ketara ya untuk terjadi etik antara bidan dengan nakes. Tapi kalau di praktek mandiri bidan bisa terjadi, ya. Misalnya praktek mandiri bidan lebih laris daripada prakteknya medis misalnya. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan, ya. Terkadang malah ketika bidannya laris, oleh karena memang pelayanannya bagus, tapi dianggap melampaui kewenangan misalnya. Anggaplah yang tenaga nakes lainnya tidak paham dengan pelayanan yang diberikan bidan, kemudian menganggap bahwa bidan memberikan pelayanan yang di luar kewenangan. Nah, ini bisa jadi menimbulkan ketidaksepahaman juga gitu ya, atau kerenggangan sosial di lingkungan, bila mana itu menjadi konflik ya. Nah, apalagi sampai si bidan melakukan tindakan di luar kewenangan. Ya, bila melakukan sesuai dengan kewenangan saja kadang-kadang anggap tidak gitu ya. Apalagi melakukan tindakan di luar kewenangan. Misalnya, oh bidan melakukan pertolongan persalinan sungsang. Gitu. Padahal ada kewenangannya. Lalu medis yang melakukan buka praktek akan melihat bahwa itu ranah saya, kenapa diambil juga. Atau mungkin juga, oh bidan melakukan kuretase di luar wewenangnya, di sini di konflik moralnya. Sehingga terjadi konflik antara bidan dan medis tadi. Nah, ini dilemanya yang harus dipelajari oleh bidan, sehingga bagaimana cara kita mengambil keputusan dengan menghadapi hal tersebut gitu. Nah, bagaimana dengan bidan dengan organisasi profesi? Biasanya isu etik yang terjadi antara bidan dengan organisasi profesi itu terjadi pada bidan-bidan yang memiliki praktek mandiri bidan, ya. Kemudian dia sulit untuk diberikan pembinaan. Seperti apa bidannya? Seperti apa dilaksanakan pembinaan? Biasanya pada organisasi profesi itu akan menaungi anggotanya. Dalam hal ini IPI akan menaungi anggotanya bila anggotanya melakukan kesalahan. Misalnya, prakteknya di luar kewenangan, melakukan pertolongan persalinan sungsang. Prakteknya melakukan penyuntikan atau pemberian infus dengan oksitosin atau induksi. Jadi dulu itu sering. Jadi ada bidan yang bolak-balik melakukan induksi. Ini apa? Induksi itu memberikan obat ya berupa obat tertentu yang dioplos di infus oksitosin untuk dimasukkan ke dalam pembuluh darah ibu supaya ada kontraksi gitu. Walaupun si ibunya sudah ada kontraksi, tapi seringkali diberikan itu kembali, induksi kembali untuk mempercepat proses persalinan. Daripada misalnya anggaplah dengan begitu maka bidan bisa nungguin 24 jam atau bisa nungguin lebih lama lagi, usah. Karena dengan begitu lebih cepat gitu. Nah, itu dari sisi kewenangan tidak punya kewenangan kita, karena yang berwenang melakukan tindakan itu adalah medis, ya dokter spesialis. Itu pun harus atas indikasi. Oh, indikasinya adalah ada pasien yang memang dibutuhkan untuk dilaksanakan induksi atau dilaksanakan untuk mempercepat proses persalinan pada pasien-pasien yang
setelah ketika diawasi tercurigai adanya atas lama, adanya patas macet, adanya kelemahan his misalnya, kelemahan kontraksi, baru diberikan induksi atau diberikan obat untuk membuat kontraksi. Namun bisa juga diberikan pada ibu normal bila mana si bidan tadi menyalahi aturan, itu akan mempercepat proses persalinan. Yang tadinya harus nunggu dulu sesuai fisiologisnya itu sekitar 8 jam pada fase laten, kemudian 6 jam pada fase aktif, itu akan lebih cepat. Sehingga bidannya nggak perlu tuh melek-melekan malam gitu. Nggak perlu nunggu sampai pagi, nggak tidur, karena pengawasan ibu bersalin. Itu kan menguntungkan. Nah, ini kadang-kadang disalahgunakan. Zaman tahun 90-an masih banyak bidan yang melaksanakan seperti ini. Tapi kalau sekarang, semoga tidak ada ya. Jadi semakin sini sepertinya sudah semakin bagus. Nah, seringkali kasus-kasus seperti ini itu dilakukan pembinaan oleh organisasi profesi. Organisasi profesi IBI melakukan pembinaan. Pembinaan itu bagaimana caranya? Oh, menegur secara lisan. Oh, kemudian memberikan informasi atau protap atau prosedur tetap atau aturan-aturan produk hukum, ya, regulasi-regulasi hukum yang menaungi profesi bidan. Oh, ini loh, bidannya diberikan pemahaman bahwa ada aturannya, harus menolong hanya normal saja, tidak boleh yang lain-lain karena sudah ada ranah tenaga medis yang lain. Tapi seringkali kadang-kadang bidan tersebut ini paling nggak tahu gitu ya. Ada kasus lagi, paling nggak tahu. Gitu. Kadang-kadang 1, 2 nggak ketahuan gitu. Tapi ketiga, 3, 4 ketahuan juga gitu ya. Entah ketahuannya dari bidan, dari keluarga pasien yang cerita, entah ketahuannya dari ada yang lihat kemudian cerita sampai ke organisasi profesi misalnya. Sehingga akhirnya bila sampai ke organisasi profesi sudah berulang kali, maka ujung-ujungnya akan bisa dilakukan saya sudah pernah menjelaskan di yang pertama, pertemuan pertama. Bisa diapain SIPB-nya? Masih ingat nggak? Jadi aspek legal praktek bidan itu yang terakhir adalah apa? Dari mulai UPAM, kemudian dapat sertifikat kompetensi, kemudian dia akan tercatat tinggal mendapatkan STR, kemudian kalau dia mengajukan praktek dia akan mendapatkan surat izin praktek bidan SIPB. Nah, bila ada masalah seperti yang saya ceritakan tadi, maka bisa terjadi SIPB-nya akan dicabut, ya. Jadi misalnya udah 3 kali diingatkan, ya, 3 kali atau 1 kali peringatan lisan, 1 kali peringatan tertulis, nggak digubris juga misalnya. Nah, ujung-ujungnya akhirnya dicabut izinnya misalnya. Apakah boleh organisasi profesi? Boleh. Organisasi profesi walaupun yang mengeluarkan adalah dari kabupaten setempat, tapi organisasi profesi yang melakukan pengawasan bersama puskesmas kemudian akan memberikan advokasi ke kabupaten, ya, dalam hal ini dinas kesehatan untuk membekukan atau mencabut izin praktek bidan kalau memang setelah dibina berulang kali tidak terjadi. Nah, ini yang bisa terjadi konflik atau isu etik juga dengan antara bidan dengan organisasi profesi gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang bidan yang profesional, memang sebetulnya kita dikatakan profesional karena punya kekhususan gitu ya. Kita punya kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab dalam menolong persalinan, terutama yang paling krusial itu persalinan. Sehingga memang dengan seperti ini mungkin sekali memang ada penyimpangan etik, gitu ya. Sangat mungkin terjadi penyimpangan etik dalam praktek kebidanan. Sangat mungkin, ya, karena kita tadi isu etis saja bisa terjadi antara kita dengan tenaga bidan juga, dengan klien, dengan masyarakat, dengan keluarga klien, dengan organisasi, dengan medis atau nakes lain gitu ya. Itu mungkin sekali terjadi. Nah, ini itu etiknya dalam pelayanan kebidanan apa saja. Jadi kasus-kasus yang mungkin terjadi dalam kebidanan yang menyebabkan isu etik seperti yang kemarin disampaikan oleh kelompok yang presentasi, ada beberapa kasus yang sudah dicontohkan ya.
Sehingga kita bisa memilih mana yang jalan kita ambil untuk yang benar atau yang salah hal ini. Ini untuk materi kemarin. Saya masuk lagi untuk materi yang sekarang. Nah, menyikapi hal tersebut, maka memang kita perlu punya apa namanya? Punya dasar dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi di-share yang didiskusikan oleh teman-teman ya. Jadi memang dengan adanya konflik, dengan adanya dilema, dengan adanya isu etik dan isu moral tadi, kita harus punya pengetahuan atau punya kemampuan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusannya seperti apa? Bagaimana caranya kita dalam mengambil keputusan? Tadi ada salah satu di antaranya adalah dengan implementer tadi gitu ya. Lagi yang temuan kedua. Ya, kita masuk ke teori yang mendasari dalam pengambilan keputusan. Ya, untuk teori yang mendasari pengambilan keputusan ini adalah pengambilan keputusan sendiri kalau kita lihat pengertiannya adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif. Ini menurut George Terry. Jadi pasti yang namanya ngambil keputusan pilihannya nggak cuma satu gitu ya. Kalau cuma satu namanya nggak perlu memilih, nah, langsung saja sudah ada. Tapi karena kita dalam hal ini harus memilih, maka pasti ada alternatif tertentu yang perlu kita pilih dalam hal ini. Dan biasanya dalam pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh satu fisik, ya fisik seseorang. Jadi dalam hal ini bidan, kalau kita mengambil keputusan juga kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor fisik kita, ya sehingga mungkin sedang sakit dengan lagi kecapean misalnya, lagi fit itu akan beda mengambil keputusannya. Emosional ini akan terpengaruh juga dari fisik. Kemudian rasional, ya pengetahuan yang dimiliki oleh bidan ini akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Praktek yang dikuasai, praktek apa dalam hal ini keterampilan yang dimiliki oleh bidan ini juga akan mendasari pengambilan keputusan. Lalu interpersonal, jaringan sosial, hubungan antar individu bidan dengan klien, bidan dengan keluarga, bidan dengan lingkungan sekitar, ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu secara struktural, lingkup sosial, ekonomi, politik, ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Posisi, kedudukan, dan masalah yang dihadapi atau kasus yang sedang kita hadapi ini juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu situasi, kondisi, tujuan, ya tujuan kita mengambil keputusan itu juga akan mendasari pengambilan keputusan. Tujuannya apa? Apakah mencari keuntungan? Apakah demi kemanusiaan? Misalnya. Nah, dalam hal ini hal pokok yang dalam pengambilan keputusan. Ya, kemudian untuk pengambilan keputusan kita juga punya pendekatan tradisional. Jadi yang pertama kita perlu mengenal dan mengidentifikasi masalah. Jadi sebelum kita ngambil keputusan kita kenali dulu masalahnya. Diidentifikasi dulu masalahnya, jangan langsung diambil keputusan. Lalu yang kedua, menegaskan masalah dengan menunjukkan hubungan antara riwayatnya dan sekarang. Jadi kalau kita misalnya menghadapi kasus ibu yang mengalami kasus-kasus persalinan yang komplikasi misalnya, kita kenali betul nggak nih dia ada masalah komplikasi, betul nggak nih dia kita curigai ada placenta previa. Jangan-jangan dia hanya flek karena stres aja menghadapi persalinan misalnya. Nah, kita perlu identifikasi dulu. Kalau sudah diidentifikasi, maka kita cari dulu riwayatnya. Ada nggak tuh riwayat yang menunjukkan dia ada komplikasi atau ada masalah placenta previa. Nah, sekarang bagaimana datanya, gejalanya sekarang yang muncul, ada pengaruh ke placenta previa. Lalu yang ketiga, memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai.
Ya, memperjelas hasil prioritas yang dicapai itu maksudnya kita punya alternatif. Oh, ini kalau memang placenta previa mestinya saya kalau sesuai pengetahuan yang dimiliki maka dia harus dirujuk. Misalnya gitu. Atau yang kedua, lokasinya jauh. Sekian kilometer kita untuk mencapai lokasi rujukan, kemudian sedangkan ini pasiennya sudah mau meden gitu misalnya. Ada alternatif atau ada hal-hal yang kita prioritaskan yang mana? Apakah kita tolong saja dulu atau sambil jalan atau nunggu sampai 3 jam lagi baru nyampe di rumah sakit? Mana yang akan kita ambil? Gitu. Mempertimbangkan pilihan yang ada. Mempertimbangkan pilihan yang ada itu di antara alternatif pengambilan keputusan mana yang paling banyak positifnya dibanding negatifnya. Bila poin A misalnya kalau dirujuk dia nyampe 3 jam sama juga, udah 3 jam udah nggak bisa. Pasti perlu ditolong juga. Yang poin B kita tolong dulu. Kalau kita tolong kita nggak punya orang, dan kita salah. Yang ketiga, nah ada alternatif pilihan. Yang paling banyak ruginya itu yang mana, gitu ya? Yang paling banyak negatifnya itu yang mana? Yang paling banyak positifnya itu yang mana? Lalu dievaluasi pilihannya tadi, baru kemudian memilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya. Ini istilahnya adalah pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan. Jadi step by step langkah kita ketika kita menghadapi masalah kebidanan atau masalah dalam praktik pidana dalam hal pengambilan keputusan. Nah, hal pokok yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan keputusan juga yang pertama adalah intuisi. Kadang-kadang intuisi itu bermain gitu ya. Artinya intuisi itu kadang menggerakkan hati kita untuk mengambil keputusan yang nomor 2 aja. Gitu. Kadang-kadang intuisi itu bermain berdasarkan perasaan, subjektivitasnya tinggi. Itu intuisi. Lalu yang kedua berdasarkan pengalaman. Ya, ada nggak pengalaman? Pengalaman juga seringkali membuat bidan itu mahir juga dalam pengambilan keputusan. Kalau masih baru, baru praktek, belum pernah menghadapi pasien kayak gini, misalnya, belum pernah menghadapi pasien seperti itu, ketika menghadapi agak bingung gitu. Tapi kalau udah lama, udah pernah kasus itu terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali, maka pengalaman bidan akan membuat dia lebih cepat mengambil keputusan karena sering menghadapi kasus tersebut. Yang ketiga, faktanya. Ya, melihat fakta kenyataannya itu yang paling bagus yang mana. Lalu yang keempat, melihat dari wewenangnya, dan yang kelima adalah rasionalnya. Jadi kelima-limanya itu kalau bisa disatukan gitu. Kalau bisa dari pengalaman ada enggak, intuisinya, perasaan kita kemana ya arahnya. Dari lihat kasusnya yang asli itu harus bagaimana. Lalu kita pikirkan kewenangan kita sampai di mana. Lalu kita pikir secara rasional, objektif, transparan, dan konsisten. Jadi kelima-limanya itu bisa menjadi hal pokok yang perlu kita padukan dalam mengambil keputusan. Sehingga muncul ciri keputusan yang etis. Apa cirinya? Kita kalau mengambil keputusan itu dikatakan etis atau tidak, pasti ada unsur benar salahnya. Yang kedua, menyangkut pilihan yang sulit. Pasti yang namanya pilihan tidak sulit itu akan ada materi tentang faktor yang mengaruhi keputusan ya. Lalu yang ketiga, tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau kita buka praktek, pasti kita menghadapi hal tersebut. Jadi nggak mungkin nggak ada gitu, pasti ada. Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, lingkungan sosial ya. Jadi dalam hal ini adalah merupakan ciri dari pengambilan keputusan yang etis. Kalau gampang-gampang saja ya bukan pengambilan keputusan etis maksudnya gitu. Kalau cuma menghadapi ada pasien datang kemudian, Bu, saya bingung mau menggunakan alat kontrasepsi apa misalnya. Lah Ibu menyusui apa enggak? Menyusui. Oh kalau menyusui berarti jangan yang mengganggu ASI misalnya, produksi ASI. Lah Ibu ada nggak pernah infeksi panggul atau alat genitalia? Oh pernah, kayak saya pernah putihan misalnya gitu ya. Kalau orang mau KB, berarti Ibu jangan pakai IUD. Berarti pilihannya tinggal satu. Oh implan, implan itu Ibu punya penyakit epilepsi misalnya. Apakah Ibu sedang dalam terapi epilepsi misalnya gitu? Atau Ibu ada cenderung berat badannya lebih cepat naik gitu? Oh iya ada, berarti tinggalkan implan. Cari yang hormonal yang lainnya, suntik misalnya gitu. Nah ini sama-sama ngambil keputusan yang saya sampaikan tadi. Dalam hal ini
mencari atau menentukan atau membantu pilihan alkon pada si klien. Tapi ini tidak menyangkut benar salah, ya, dan tidak merupakan pilihan yang sukar kalau si bidan menguasai keilmuan dari pelayanan KB, gitu. Nah, ini bukan termasuk pengambilan keputusan etis, tapi lebih kepada pengambilan keputusan atau menangani pasien yang ingin mendapatkan alat kontrasepsi. Jadi beda gitu ya, beda masalah pengambilan keputusan yang etis dengan yang tidak. Lalu mengapa kita juga perlu mengerti situasi dalam hal ini ketika melaksanakan pengambilan keputusan gitu ya. Yang pertama adalah untuk menerapkan norma-norma terhadap situasi tersebut. Lalu yang kedua, untuk melakukan perbuatan yang tepat dan berguna. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah-masalah yang perlu diperhatikan. Jadi maksudnya jangan sampai apa yang kita lakukan atau keputusan apa yang akan kita ambil itu tidak menerapkan norma-norma terhadap situasi yang ada pada saat itu. Jadi kita memang perlu mengerti situasi dalam pengambilan keputusan. Nah, kadang-kadang memang bukan hanya 1-2 kali atau bahkan sering mungkin ya ada kesulitan-kesulitan gitu ya. Kesulitan-kesulitan dalam mengerti situasi. Yang pertama, kerumitan. Ya, kerumitan masalah yang kita hadapi. Masalah apa? Ya masalah praktek kebidanannya. Jadi ada keterbatasan pengetahuan kita misalnya. Anggaplah kasus yang kita hadapi itu kita belum pernah jumpai gitu ya. Selain belum pernah kita jumpai, secara teori pun kita belum pernah dengar misalnya gitu. Jadi ada keterbatasan pengetahuan kita. Nah, ini akan rumit situasinya. Kadang-kadang terjadi kesulitan seperti ini. Lalu yang kedua, pengertian kita terhadap situasi ketika menghadapi pasien gitu ya, seringkali dipengaruhi oleh kepentingan, prasangka, dan faktor-faktor subjektif lainnya gitu. Seringkali ada hal-hal yang mempengaruhinya. Ya, entah itu dalam hal ini misalnya kalau kepentingan yang paling menjadi isu itu sebetulnya seringkali itu bidan senang-senangnya nahan pasien gitu. Karena kalau nggak ditahan nanti kan istilahnya apa ya, rezekinya hilang gitu. Jadi kalau ada pasien datang, kemudian ada kasus yang tidak boleh kita tangani, kemudian kita punya kepentingan untuk si pasien itu biar bisa kita tangani, maka kita tahan-tahan dulu sedikit gitu ya, sebentar gitu ya, sebentar sehingga, nah ini dasarnya bisa dari kepentingan. Gitu. Lalu bagaimana kita memperbaiki pengertian kita tentang situasi gitu ya? Yang pertama adalah melakukan ya penyelidikan itu maksudnya identifikasi masalahnya. Sama kayak tadi tentang pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan, kita melakukan pengajian atau pendataan yang memadai, yang lengkap gitu ya. Menggunakan sarana ilmiah, ya bisa menggunakan keterangan para ahli. Misalnya kita bidan di PMB yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kebidanan, nggak ada salahnya kita tanya ke spesialis yang kita kenal misalnya. Atau mungkin juga dokter yang ada di lingkungan rumah sakit tempat kita bekerja, atau dokter yang ada di tempat kita bekerja, itu juga bisa. Kemudian memperluas pandangan tentang situasi. Memperluas pandangan ini, kita jangan segan-segan untuk ikutin seminar, ikutin pelatihan-pelatihan yang ada, yang mengikuti evidence base saat ini gitu ya. Yang keempat, kepekaan terhadap pekerjaan. Jadi tanggung jawab terhadap pekerjaan itu akan mempengaruhi juga dalam hal kita mengerti tentang situasi dalam hal ini, situasi dalam mengambil keputusan. Lalu kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Ketika kita mengutamakan klien atau mengutamakan orang lain, maka kita akan mengambil keputusan dengan menguntungkan orang lain atau klien tersebut dibanding menguntungkan diri kita sendiri. Ya, bentuk pengambilan kebijakan dalam kebidanan ini ada 1, 2, 3, nanti bisa dipelajari sendiri. Dan yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya kita harus memperhatikan responsibility dan accountability dari bidan itu sendiri. Bidan harus menghargai wanita sebagai individu. Kemudian juga pusat perhatian bidan itu jangan lupa safety dan juga membuat si ibunya itu dalam kondisi lebih baik gitu ya. Kemudian bidan berusaha menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman. Dan yang kelima,
sumber pengambilan keputusan yang paling utama memang pengetahuan yang harus kita kuasai. Selain yang lain-lain gitu ya. Jadi memang sangat penting kita tahu paham tentang ilmu atau tentang pelayanan dari yang akan kita lakukan sehari-hari atau dalam praktek kebidanan. Itu kan dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas maupun bayi baru lahir. Sehingga memang ketika kita menguasai keilmuannya, pengetahuannya, maka pengambilan keputusan pun dasarnya kuat gitu ya. Nah, tadi sudah sempat disebutkan oleh teman yang presentasi, ada salah satunya juga di enterologi. Jadi ada teori yang familiar memang ini yang digunakan ya sebetulnya. Teori yang sering digunakan di lapangan menurut organisasi profesi pun juga sama. Ada beberapa teori yang sering dalam pengambilan keputusan seperti yang disebutkan di layar. Untuk yang pertama tentang teori utilitarisme. Jadi pengambilan keputusan ini mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan. Ya, adanya kegunaan. Semua manusia memiliki perasaan senang dan sakit. Jadi prinsip umumnya adalah didasarkan pada tindakan moral yang menghasilkan kebahagiaan yang besar. Bila menghasilkan jumlah atau angka yang besar. Artinya, ini maksudnya gini. Ada contoh nggak ya? Oh ini, ada contohnya. Ada dua bentuk utilitarisme. Jadi yang pertama adalah utilitarisme berdasarkan tindakan. Bahwa ada orang yang berpikir bahwa setiap tindakan ditujukan keuntungan. Atau yang kedua, utilitarisme berdasarkan aturan. Bahwa setiap tindakan didasarkan pada prinsip kegunaan dan aturan moral. Artinya, kalau yang ke satu itu mengambil keputusan berdasarkan untung rugi, jadi lebih mencari keuntungan. Yang kedua itu lebih kepada aturan atau prinsip atau kewenangan yang ada yang dimiliki gitu ya. Ada dua hal. Nah, inilah bentuk utilitarisme. Tadi yang masih utilitarisme. Jadi contohnya kalau berdasarkan keuntungan, maka ketika mengambil keputusan kita melihat dari sisi kantong gitu ya, dari sisi contoh ada ibu hamil yang mengalami anggaplah perdarahan gitu ya, perdarahan, kemudian ibunya bilang ada keluar jaringan gitu ya, ada keluar jaringan dari jalan lahir. Kita identifikasi ternyata dia kayaknya abortus nih, abortus yang bukan disengaja, jadi abortus yang sudah terjadi dengan sendirinya karena sebab-sebab dari kondisi ibu. Misalnya ibunya mengalami abortus tapi keluarnya jaringan baru sedikit. Kalau dari sisi nomor 2 berdasarkan aturan, abortus nggak menjadi kewenangan bidan, maka kita lebih baik rujuk aja. Tapi dari sisi keilmuan, si bidan ini paham nih bahwa abortus ini sudah keluar jaringan sebagian, nanti sisanya pasti akan keluar sendiri gitu ya. Bisa keluar sendiri, ya bisa ditunggu keluar sendiri. Nanti dengan begitu kan saya gampang tuh misalnya gitu. Saya pasti akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan fee dari merawat dia selama kurang lebih 2-3 hari. Walaupun sebetulnya secara aturan bahwa orang yang mengalami abortus ini harus tetap di USG untuk melihat apakah sudah bersih atau belum. Ketika di rahimnya masih ada jaringan yang tersisa, maka itu harus diambil atau dibersihkan. Tapi kalau enggak, karena ada juga ini kayak semacam kayak kira-kira kita maunya itu enggak ada sisa gitu ya. Karena ada juga ibu yang abortus itu enggak ada sisa gitu ya. Kalau yang bagus itu dia akan keluar sendiri. Tapi ada juga ibu yang abortus ada sisanya, nggak bersih keluarnya. Nah ini yang kita takutkan itu kan yang ada sisanya. Kalau ada sisanya kita nggak USG dan nggak lihat, nggak dibersihkan, maka kita berisiko pada pasiennya. Tapi kalau dia bersih dengan sendirinya, kita untung gitu ya. Nah hanya berdasarkan kira-kira aja kemungkinan dia mungkin kayak keluar semua deh. Gitu. Walaupun dari 10 kejadian mungkin bisa ada 2 yang nggak keluar sendiri gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini pengambilan keputusannya yang mencari keuntungan gitu ya. Kalau yang kedua lebih ke aturan aja. Kemudian yang berikutnya tentang deontologi. Ya, deontologi itu menurut Immanuel Kant bahwa sesuatu dikatakan baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yang baik oleh kehendak manusia. Jadi yang menurut Wederos setiap manusia punya intuisi
akan kewajiban dan semua kewajiban berlaku pada diri kita sendiri. Ini kalau kita bicara tentang teori deontologi. Jadi di sini kewajiban untuk melaksanakan kebenaran adalah menjadi kewajiban utama, termasuk kesetiaan, ganti rugi, terima kasih, keadilan, berbuat baik, dan sebagainya. Jadi memahami kewajiban akan membuat seorang terhindar dari konflik atau dilema. Artinya, ini lebih ke arah kewajiban melakukan hal yang benar gitu ya, deontologi ya. Enggak ya? Oh, enggak ada. Maksudnya begini, maksudnya apa sih deontologi? Jadi ketika kita menolong, anggaplah menolong Parkes, bayinya nggak nangis. Ya, bayinya nggak nangis. Kemudian kita, Bu, ini bayi udah saya tolong, bayinya udah saya bantu untuk biar supaya dia menangis. Artinya kalau dia menangis itu tanda bahwa dia nafas spontan. Kalau bayi nggak menangis, itu menunjukkan bahwa bayi tidak bisa bernafas spontan. Karena ciri bayi bernafas spontan adalah bayinya menangis. Apa kok kita minta kalau bayi lahir itu harus menangis itu karena memang yang memberikan ciri bahwa dia bernafas spontan. Contoh misalnya sudah kita lakukan penanganan terhadap bayi tersebut dan sudah baik misalnya, bayinya sudah menangis sudah baik, lalu kemudian si bayi ini ada masalah lagi misalnya, dan kita menyarankan si ibu untuk melaksanakan rujukan, kita bawa ke rumah sakit, tapi ibunya menolak, gitu ya. Ibunya menolak, kemudian kita bisa tuh misalnya sebelum ibunya menolak, kita melihat ada yang harus kita lakukan terhadap bayi tersebut misalnya, ya ada yang harus dilakukan misalnya kasih O2, kemudian misalnya ibunya tetap menolak, kita tetap melakukan rangsang taktil, kita tetap melakukan bantuan ventilasi, kita tetap melakukan kompresi misalnya gitu ya, di jalan. Kemudian walaupun si ibunya menyatakan bahwa udah nggak usah diapain, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada ibu yang misalnya tidak diinginkan kehamilannya, itu menyatakan udah nggak apa-apa misalnya, nggak usah diapa-apain aja. Tapi kita tetap melaksanakan tindakan itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan protokol yang harus kita miliki gitu ya. Tetap kita melakukan itu karena dasarnya semata-mata karena memang kita melakukan hal yang benar gitu. Anggaplah ibunya nggak mau bayinya dilakukan penanganan oleh kita tetap melakukan penanganan yang benar tanpa mendapat persetujuan ibu. Itu namanya deontologi. Nah, lalu yang berikutnya hedonisme. Sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Jadi hal terbaik dalam menggunakan kesenangan itu tidak terbawa oleh kesenangan. Ini maksudnya istilahnya kayak filsafat ya. Dalam menilai kesenangan tidak hanya kesenangan indrawi, tapi juga kebebasan dari rasa nyeri serta kebebasan dari keresahan jiwa. Ini maksudnya bukan hanya fisik tapi juga psikis ya. Kita sebut baik jika meningkatkan kesenangan dan sebaliknya dikatakan jahat jika mengurangi kesenangan. Jadi lebih kepada kesenangan dan senangan dan ketidaksenangan gitu ya. Ini. Jadi ngambil keputusannya menurut hedonisme itu berdasarkan senang dan tidak atau istilahnya apa kalau sekarang dislike gitu ya. Jadi itu pengambil keputusannya lebih ke arah suka atau tidak suka untuk mengambil keputusan terhadap klien tersebut. Jadi misalnya ada pasien datang kemudian ada nggak ya sekarang masih ada nggak ya? Karena kita nggak suka dengan kasus-kasus pasiennya kebetulan jorok gitu ya. Walaupun dia misalnya kondisinya masih normal, kita nggak mau nolong, biar aja dia rujuk aja gitu ya. Kita rujuk aja lah daripada kita yang menangani seperti itu. Saya juga susu juga mau pergi misalnya gitu. Nah itu antara suka dan tidak suka dengan kasus kemudian dirujuk kayak gitu. Kemudian hedonisme dalam setiap kegiatan manusia mengejar satu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi semua orang yang akan setuju bahwa tujuan hidup akhir manusia adalah kebahagiaan. Terutama dalam mencapai kebahagiaan melalui keutamaan intelektual dan moral ini. Tentang hedonisme. Ya, jadi memang kalau di sini lihat dari tujuannya, pengambilan keputusan lebih dasarnya adalah tujuan kita mau apa gitu, lebih ke arah tujuannya. Nah, ini dilema etik tadi sudah sedikit banyak saya ungkap di depan. Kita langsung ke ininya aja. Sebentar. Konflik sudah, nah ini penanganan konflik kebidanan.
Jadi dalam teori pengambilan keputusan juga, selain tadi teori-teori yang mendasari, ada yang melihat dari yang penting melihat dari aturan bahwa ini benarnya seperti ini tadi deontologi. Benarnya seperti ini kita melakukan atau kita suka dan tidak suka tadi ya. Atau yang terakhir lihat dari tujuannya gitu untuk pengambilan keputusannya. Tapi kalau kita mau menangani konflik etik kebidanan, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam hal ini jangan lupa yang pertama informed consent, yang kedua negosiasi, yang ketiga persuasi. Kita masuk satu persatu. Informed consent. Jadi ketika kita menghadapi klien itu jangan lupa selalu dengan menyodorkan informed consent. Pasti yang namanya informed consent sebelumnya sudah ada informed choice, sudah ada informasi. Ya, contoh ada pasien yang tidak mau dirujuk, tadi ada yang menyampaikan kelompok pasien tidak mau dirujuk. Kita kasih informed choice dulu. Kalau dirujuk begini, kalau nggak dirujuk begini, kalau pasien pilih nggak dirujuk maka dibuktikan dengan informed consent. Dibuktikan dengan ada pernyataan-pernyataan dalam sebuah lembar kertas, kemudian yang ditandatangani oleh pasien ataupun oleh keluarga pasien. Ini akan menjadi bukti kuat bahwa apa yang telah kita sampaikan sudah sesuai dengan protap. Jadi informed consent yang pertama. Yang kedua adalah negosiasi. Ya. Yang negosiasi ini adalah kayak kesepakatan gitu ya. Jadi proses di mana berupaya menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan tadi ya, setelah diberikan informasi-informasi, kemudian baterainya habis ya. Setelah diberikan informasi, kemudian kita juga perlu sepakati kalau ibu nggak mau dirujuk, kalau ibunya nggak boleh dirujuk, maka harus menandatangani surat pernyataan, misalnya tidak mau dirujuk. Lalu bila ada sesuatu, maka saya tidak akan mengambil resiko dan sebagainya. Itu negosiasi gitu ya. Negosiasi di sini juga bisa memberikan informasi lagi bahwa kalau dirujuk lebih menguntungkan misalnya. Kalau dirujuk akan terselamatkan, kalau dirujuk begini bla gitu ya. Jadi ini ada negosiasi di situ di dalam. Lalu yang berikutnya setelah negosiasi kemudian ada persuasi. Belum balik ya? Slide-nya belum berubahkah? Belum, Ibu. Ya, berikutnya persuasi yang terakhir. Jadi ada 3 tadi step by step-nya. Ada informed consent, kemudian ada negosiasi, dan ada persuasi. Balik juga ya? Kenapa demikian? Sesuatu dengan laptop saya. Sepertinya. Udah terima kasih aja ya. Ya, oke. Kita masuk ke negosiasi ini. Melibatkan 2 pihak atau lebih. Gitu ya. Tadi sudah jelaskan. Nah, yang berikutnya adalah tentang persuasi. Jadi persuasi bisa diartikan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan kepercayaan melalui informasi dan argumen. Jadi kita perlu betul. Dan ketika target menerima pesan yang berbeda dari pendiriannya, biasanya memang akan muncul respon yang macam-macam gitu ya. Bisa menolak pesan, bisa mencela, bisa dia nyari informasi di luar, bisa nggak nanggepin, atau bisa juga malah sebaliknya lebih melancarkan argumentasi baliknya dari dia gitu ya. Kalau kita melakukan sebuah persuasi, mungkin akan terjadi seperti itu. Oke. Saya kira itu untuk ini bisa dipelajari sendiri untuk yang berikutnya tentang proses pengambilan keputusan ketika kita menghadapi konflik atau dilema etik yang ada di lingkungan kita maupun isu-isu etik berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Ada yang bertanya sampai di sini? Jadi materi yang minggu lalu dengan materi yang sekarang memang saling bersinggungan, sangat
berhubungan dengan yang kemarin. Ya, ini kebetulan kemarin nggak bisa ngisi, kemudian sekarang jadi satu, ini memang ada kaitannya. Kalau kemarin kita bicara tentang konflik-konfliknya, isu etiknya, konflik moralnya, nah sekarang kita bicara tentang pengambilan keputusan yang menghadapi konflik moral, isu etik yang sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Ini pertemuan yang sekarang. Ada pertanyaan? Pertanyaan kah? Ngantuk? Yang dari kamar mandi udah balik? Tinggal 50 orang?